Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan Agroteknologi Bapak Profesor Dr. Insinyur Sahidin MP. Yang saya hormati Bapak Koprodi Agroteknologi Bapak Fatihin SPMP PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsud yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan koreksian nggih Bapak Ibu yang targetnya atau tenggat waktunya mungkin di tanggal 8 ini untuk upload nilai. Terima kasih sekali setelah berkenan hadir dalam acara Festival MBKM serta adik-adik mahasiswa peserta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk semester genap tahun akademik 2021-2022. Selanjutnya akan disampaikan kegiatan magang teman-teman di CV Pendawa Kencana Multifam. Ada Mas Muhammad Ihsan dan Mbak Fitri, kemudian ada yang dari BRIN Mas Irwandi. Mungkin yang dari CV Pendawa Kencana silahkan diwakili oleh salah satu saja, monggo silakan. Mas Ihsan atau Mbak Fitri? Untuk kita presentasi bersama Pak, nanti untuk saya share screen sebentar nih. Iya, silakan. Sampun terlihat Pak? Sampun Mas, silakan Mas. Sudah habis. Di situ habis nak. Silakan. Silakan dimulai. Mbak Fitri nggak ada suaranya, Mbak. Mbak Fitri. Mbak Fitri. Coba Mbak Fitri nggak kedengeran suaranya. Mas Cek, apakah suara saya terdengar? Silakan Mbak, terdengar Mbak. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan yang kami lakukan di CV Pendawa Kencana Multifam yaitu mengenai sistem pertanian terpadu. Untuk kegiatannya itu yang pertama yaitu budidaya padi varietas japonica, yang kedua pembuatan papan ternak fermentasi atau silase, yang ketiga pembuatan pupuk organik padat atau kompos, yang keempat pembuatan hormon tumbuhan dan POC urin sapi, yang kelima budidaya buncis ungu dengan aplikasi hormon dan POC yang telah dibuat, kemudian yang keenam yaitu observasi lahan di Senos Java di Kecamatan Prambanan. Selanjutnya yaitu PHBT dengan aplikasi feromon dan Trichoderma hertzianum, kemudian manajemen off season yaitu induksi pembungaan pada tanaman buah di luar musim, kemudian perbanyakan vegetatif yaitu ada stek dan grafting, dan yang terakhir yaitu pengolahan hasil berupa pembuatan jamu COVID-19. Untuk integrated farming system yang merupakan sistem pengelolaan usaha yang memadukan komponen pertanian seperti tanaman, hewan, dan ikan dalam suatu kesatuan yang utuh untuk menghasilkan suatu produk yang optimal
dan sifatnya cenderung tertutup dari input luar, sehingga dampak negatif dari alih fungsi lahan semaksimal mungkin dapat dihindari dan berkelanjutan. CV Pendawa Kencana Multifarm ini merupakan balai penelitian dan pelatihan yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan dengan konsep pertanian terpadu dengan sistem organik. Berikut ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh CV Pendawa Kencana berupa teknologi usaha tani, prosedur yang dikembangkan oleh CV tersebut, kemudian pengembangan bibit tanaman baru hasil persilangan, kemudian inovasi pupuk organik dan probiotik GB1 berupa Profit, Proponik, dan Profatik. Untuk kegiatan Integrated Farming System sendiri yang dilaksanakan di CV Pendawa Kencana, yang dari hasil budidaya padi dan tanaman pertanian itu menghasilkan limbah yang tidak dimanfaatkan, kemudian difermentasi untuk dibuat menjadi silase atau pakan ternak. Kemudian dari ternak akan menghasilkan produk daging dan susu untuk bahan makanan manusia, dan hasil sampingnya berupa kotoran untuk diolah menjadi pupuk organik padat dan cair berupa POC. Kemudian pupuk organik cair dan padat tadi diaplikasikan kembali ke tanaman budidaya yang dikembangkan di CV Pendawa Kencana tersebut. Kemudian menghasilkan limbah kembali, dan sistem itu berulang secara terus-menerus dalam satu sistem. Berikut ini merupakan budidaya padi varietas japonica dengan SOP yang dikembangkan oleh CV Pendawa Kencana. Untuk pertama adalah persiapan lahan, yang kedua adalah persiapan benih, kemudian persiapan pembuatan benih yang akan disemai, kemudian untuk pemeliharaan persemaian, selanjutnya penanaman, pemupukan, pengairan, dan penanganan hama penyakit. Untuk penanganan hama dan penyakit sendiri menggunakan insektisida dan fungisida yang dibuat oleh CV Pendawa Kencana sendiri berupa kentang, serai, dan berikut ini untuk bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Kemudian ini untuk dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Untuk budidaya padi ini juga kami berkolaborasi dengan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Batik untuk pembagian tugasnya, sehingga kami untuk membuat laporannya itu kita berdiskusi bersama. Jadi untuk mohon maaf untuk dokumentasinya tidak lengkap. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan pakan ternak fermentasi atau silase. Untuk alat dan bahannya. 1 menit lagi ya, Mbak. Gimana, Pak? 1 menit lagi. Untuk alat dan bahannya, kemudian untuk dokumentasi kegiatannya. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembuatan kompos dari kotoran ternak. Untuk bahan-bahannya dan alat tertera di layar. Dan ini untuk namanya pembuatannya, pertama dikumpulkan, kedua ditumpuk, setelah itu diberikan starter. Setelah adanya dekomposisi selama 7 hari, selanjutnya dari pupuk sendiri dijereng atau dikeringkan dan terlihat di pupuk itu digiling terus dikemas. Untuk aplikasinya di bidang pertanian, untuk polybag kecil itu dapat dicampurkan pada kompos tersebut untuk kombinasi tanah, kompos, dan arang 3:1/5. Dan untuk lahan yang besar 1 hektar itu membutuhkan 3 ton kompos. Untuk sektor perikanan dapat diaplikasikan untuk kultur air. Selanjutnya hormon. Untuk hormon sendiri kami melakukan praktek pada kegiatan pelatihan dari Telkom. Untuk bahan-bahan dari pembuatan hormon tertera di layar. Di samping ada sebelum auksin dibuat dan sesudah fermentasi. Selanjutnya sitokinin sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya giberelin. Selanjutnya asam aksisat. Nah, untuk dosis aplikasi adanya di sana terdapat 3 jenis hormon, yaitu
pupuk pendawa subur pertunasan, pendawa subur pertumbuhan, dan pendawa subur pembungaan, dan diaplikasikan dengan dosis yang tertera. Untuk selanjutnya budidaya bibit ungu. Budidaya bibit ungu dimulai dengan persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan. Untuk hasilnya di minggu 3 terdapat bakal bunga, di minggu keempat terdapat bakal dari buah sendiri, dan saat pemanenan dengan bentuk seperti pada gambar. Untuk penyakitnya kami dapatnya yaitu penyakit karat daun. Selanjutnya yaitu observasi lahan. Untuk observasi lahan ini dilakukan di Kecamatan Prambanan pada proyek Essence of Java yang baru berjalan sekitar 5 bulan. Untuk jenis tanamannya tertera di sini. Kemudian ini untuk lokasi dan denah. Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan itu kami mengidentifikasi untuk mengetahui kondisi tanaman, kemudian organisme pengganggu dan penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Oke, Mbak Fitri, Mas Ihsan, mohon maaf waktunya sudah habis ya. Monggo. Oke, saya Mas Bahtiar. Iya, monggo Pak Koprodi. Iya, terima kasih untuk waktunya, juga terima kasih paparannya sangat inspiratif. Mbak yang di Pandawa, Mbak siapa? Mbak Fitri, Pak. Mbak Fitri sama Mas Ihsan. Ihsan. Nah, Mbak Fitri dan Mas Ihsan, nanti Anda kan di sana bekerja bersama teman-teman dari prodi lain ya, dari universitas lain ya. Nah, ini bagaimana? Apakah Anda merasa, oh ternyata yang diajarkan di prodi agroteknologi ini masih jauh ketinggalan dibandingkan yang mereka dapatkan yang dari teman-teman IPB? Ini maksud saya ini juga menjadi feedback bagi kami, dan ini mohon maaf tidak ada kaitannya dengan topik yang ada paparkan ya, saya mohon maaf, tapi memang kami juga butuh feedback dari apa yang Anda lakukan, dan Anda juga bergaul dengan teman mahasiswa dari IPB kalau nggak salah, atau Institut Pertanian. Nah, kemudian untuk Mas Irwandi, Anda kan rencananya akan melanjutkan proses penelitian di sana ya setelah program magang ini selesai ya. Mohon diinformasikan bagaimana perkembangannya rencana melanjut ber-MBKM di sana setelah proses magang selesai. Dan saya berharap Anda bisa sukses ber-MBKM di sana, dan ada banyak contoh kakak kelas Anda yang pada akhirnya menjadi staf lembaga-lembaga penelitian, LIPI, BPBiogen, sama Perdemihan. Kalau salah itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sangat-sangat penting apabila Anda bisa menunjukkan performa yang bagus. Terima kasih Pak Fatihin. Monggo untuk Mas Ihsan dan Mbak Fitri untuk ditanggapi terlebih dahulu. Tes ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Fatihin. Mungkin bisa dijawab. Di sana kami magang selama 30 atau 90 hari. Kami bersama teman-teman dari IPB, dari Unibabati Surakarta, dan juga dari Unila Lampung, Universitas Lampung, dan universitas lain. Ya, di sana kita hanya tahunya dari textbook. Di sana bisa langsung praktek. Tapi kegiatan di sana cukup berbeda dengan SOP yang ada biasanya di kampus, karena di sana kita belajar SOP dari pendawa sendiri untuk dari penanaman maupun kegiatan lainnya. Untuk kegiatan di sana cukup beragam. Yang tadi jelaskan sebenarnya kita masih banyak sekali slide yang belum terbaca, karena kegiatannya itu integrated farming dari awal budidaya sampai dengan pengolahan limbahnya sendiri. Untuk itu mungkin dari penyampaian kami kurang maksimal karena keterbatasan waktu, dan juga sebenarnya kami di sana juga belajar banyak produk baru seperti formulasi dari NPK. Nama NPK-nya NPK 25 contohnya, dan NPK 16. Untuk NPK 25 sendiri itu formulasi untuk pertumbuhan tanaman, dan NPK 16 untuk pembungaan. Dan mungkin ada produk-produk lain seperti Proponik, itu starter yang buat pembuatan kompos dan untuk merombak tanah. Setelah itu ada Propoatik untuk penyiapan kultur air dari tanaman untuk perikanan, dan juga Profit untuk pembuatan pakan ternak fermentasi. Alhamdulillah di sana teman-teman dari universitas lain sangat baik membantu kami dan juga berbagi informasi tentang seputar pertanian maupun tentang
seputar informasi keilmuan lainnya.